Selamat berjumpa kembali bersama kami Grup Kulintang Suara Harita. Sebelum bisa dimulai, untuk menjaga keheningan, kami menghimbau agar Bapak Ibu bisa menonaktifkan HP atau berubah ke mode dengar. Sebagai lagu pramisa, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Sungguh Indah Nama Yesus. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku.
Sebelum memulai misa pada siang hari ini, marilah kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, sorakan haleluya. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan haleluya. Direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi kita pada siang hari ini mari kita persembahkan dengan intensi sebagai berikut. Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam ulang tahun perkawinan kami yang ke-43. Mohon penyewa untuk rumah di Gunung Anyar. Syukur atas terkabulnya doa novena Santo Yudas Tadius. Mohon rahmat kesembuhan untuk Indah Puspita yang saat ini sedang koma sedang kemo yang pertama, agar kemo berjalan dengan lancar. Mengucap syukur untuk keberhasilan operasi lutut seorang ibu. Mengucap syukur dan terima kasih atas doa yang dikabulkan Tuhan melalui Ekaristi, doa 77 Bapa kami, devosi kepada Bunda Maria dan Santo Yusuf. Mohon kedamaian jiwa atau arwah Bapak Thomas Aquinas. Mohon campur tangan Tuhan dan Bunda Maria agar penjualan rumah cepat laku terjual. Mohon pengampunan dosa dan kedamaian kekal untuk Papa Suharjo Rusli, Mama Tan Elina, Papa Yohanes Chu Hon Loy, Mama Setiawati, Om Yosep Chu Hon Jit, Bapak Ahmad Muhammad, Bapak Renato Yohanes Yan Suyanto. Mohon kedamaian abadi di surga untuk Bapak Edward Yosep Edi Sullivan. Mohon kedamaian abadi untuk Ibu Hedwigis Emma Hansel yang hari ini genap 5 tahun. Untuk kesejahteraan arwah Bapak Yohanes Murti, Ibu Minarni. Untuk arwah Bapak Edi Supraja dan Ibu Lislim, Bapak Barata Supraja dan Ibu Ani Supraja,
Bapak Sutomo Kosasi dan Ibu Kartini Kosasi. Mari kita persembahkan bersama dengan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, kita merayakan perayaan Ekaristi dalam Jumat pertama, 6 Februari, peringatan Santo Paulus Miki dan kawan-kawan martir dari Jepang. Dalam Injil yang akan kita dengarkan, bagaimana kesaksian martiran Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk membawa kebenaran di dalam hidup ini meskipun mengalami berbagai macam tantangan. Mari kita membuka perayaan Ekaristi ini dengan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mohon ampun agar kita layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, Kau berkenan memanggil Santo Paulus Miki dan kawan-kawan untuk memperoleh kehidupan melalui salib. Semoga berkat doa permohonan mereka, iman yang kami akui, kami pegang teguh sampai akhir hayat kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Seperti lemak disendirikan untuk kurban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa dipermainkan olehnya, seolah-olah kambing jantan saja, dan beruang seakan-akan hanyalah anak domba. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa dan mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kecongkakan Goliat? Karena berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, maka Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ia tinggikan. Itulah sebabnya ia disanjung-sanjung karena laksaan dan dipuji-puji karena berkat-berkat dari Tuhan ketika mahkota mulia dipersembahkan kepadanya. Sebab ia membasmi segala musuh di sekelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan, dan dengan kata sanjungan kepada Yang Maha Kudus, Yang Maha Tinggi, ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengungkapkan kasih-Nya kepada Sang Pencipta. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi. Dengan bunyinya ia memperindah lagu dan kidung. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar, suara orang bertalu-talu di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan kerajaan yang lestari dan menganugerahkan kepadanya tahta yang mulia di Israel.
Demikianlah sabda Tuhan. Mulialah Allah penyelamatku. Mulialah Allah penyelamatku. Jalan Allah itu sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Tuhan itu hidup. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Maka aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yakni Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Allah penyelamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidaklah halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik untuk Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah padaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya apa yang harus diminta. Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya di dalam kubur.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa dibunuhnya Yohanes Pembaptis ini, yang barusan kita dengarkan dalam kisah ini, kita diajak untuk belajar berkaca, bercermin, melihat diri kita dalam kacamata tokoh-tokoh yang ditampilkan. Yang pertama tentu adalah tokoh Yohanes Pembaptis sendiri, yang begitu berani menyuarakan kebenaran di dalam hidupnya sampai ia mendapati kematiannya karena dibunuh, yaitu karena ia bersaksi untuk sesuatu yang benar. Kritiknya yang ia katakan kepada Herodes, tidaklah halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena yang dikritik seorang raja, ya kita bisa membayangkan betapa beraninya sosok Yohanes ini untuk menyuarakan kebenaran. Kita diajak untuk bercermin dari seorang tokoh yang kemudian sejauh mana dalam hidup kita itu juga sudah menyuarakan kebenaran. Yang hambatannya mungkin kita menjadi tidak disukai orang, ya, apalagi memberikan kritik pada sahabat kita, mungkin orang dekat kita, takut untuk dijauhi, ya, apalagi mengkritik orang yang sifatnya atasan kita, petinggi dan sebagainya. Tapi inilah yang dilakukan Yohanes Pembaptis yang menjadi inspirasi untuk kita menyuarakan kebenaran. Wajah yang kedua adalah wajah Herodes, seorang raja yang kejam, yang kemudian hanya karena gengsinya, ini digambarkan bagaimana ia telah bersumpah kepada anaknya, apapun yang kamu minta akan kuberikan kepadamu, karena engkau sudah menyukakan hatiku. Pada saat anak itu kemudian meminta kepala Yohanes Pembaptis dan ia sudah terlanjur bersumpah di hadapan para petinggi, di hadapannya maka ia pun melakukan itu. Mau menggambarkan bagaimana ternyata gengsi itu menjadi sebuah penyakit yang berbahaya untuk kita. Ya, gengsi itu bukan hanya urusannya soal harga diri, bukan urusannya juga soal kemudian mungkin persaingan, tetapi ternyata juga nyawa seseorang bisa melayang karena gengsi. Mungkin kita tidak sebesar itu gengsi kita, tapi kadang-kadang kita itu juga menjadi orang-orang yang kalau kita mau memeriksa batin kita itu orang-orang yang gengsi. Kalau bersaing tidak mau kalah, ya, entah saingan apapun, kita harus merasa menjadi lebih baik, lebih tinggi, lebih hebat dan sebagainya. Inilah Herodes zaman sekarang yang melekat dalam diri kita dalam bentuk rasa gengsi. Lalu kemudian dalam diri Herodias kita juga berkaca pada sosok yang mudah sekali menyimpan dendam. Ya, dia mendengar kritik dari Yohanes kemudian menyimpan dendam dalam dirinya, tunggu saja. Ya, dia ingin membunuhnya, tunggu saja nanti saatnya akan tiba, saya akan melakukan itu. Dendam itu disimpan begitu dalam pada saat ia merasa telinganya merah karena dikritik. Ya. Kita bisa menjadi Herodias-Herodias di zaman sekarang saat kita itu memandang kritik dari orang lain itu menjadi sesuatu yang menyakitkan. Ya. Telinga ini gampang merah kalau diberi masukan, diberi kritik. Ya, orang kemudian marah kalau sedang dikritik, memiliki pandangan yang buruk tentang kritik, bahkan kemudian ya berakhir pada dendam. Ya, titeni sampai kapanpun saya akan tunggu. Nah, itu kadang-kala dendam itu muncul karena dikritik dan disimpan. Inilah Herodias. Dan mungkin kita menjadi bagian dari Herodias-Herodias di zaman sekarang. Dendam pada orang lain karena dikritik dan sebagainya. Kacamata yang terakhir dari anak Herodias, si perempuan yang menari ini, yang menyukakan hati raja ini. Kita pun melihat bagaimana pengalaman dalam hidup kita itu kurang kritis, diminta apa, disuruh apa, pokoknya manut, tidak tahu bahwa sesuatu itu adalah buruk. Orang yang kemudian terjerat dalam kasus korupsi pun kadang-kadang merasa saya hanya mengikuti atasan. Ya,
setelah diperiksa kemudian mengatakan itu karena perintah atasan dan sebagainya. Anak ini begitu jahatnya meminta kepala Yohanes Pembaptis hanya karena menuruti saja apa yang orang tuanya mau. Padahal itu sesuatu yang dosa, jahat dan buruk. Pernahkah kita dalam hidup kita hanya melakukan apa yang orang lain minta, tidak peduli apakah itu sesuatu yang jahat dan mungkin membahayakan orang lain? Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak untuk bercermin, berkaca dari keempat tokoh ini. Kita diajak untuk belajar dari Yohanes Pembaptis yang begitu setia menyuarakan kebenaran. Kita juga diajak untuk memeriksa diri kita dari segala bentuk, ya, Herodias di zaman sekarang, Herodes di zaman sekarang, yang mungkin ada benih-benih itu di dalam diri kita. Kita perbaiki itu, kita bangun dalam semangat kesetiaan Yohanes Pembaptis, menyuarakan kebenaran. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan pada peringatan Santo Paulus Miki dan teman-temannya. Semoga kami hamba-Mu ini tak gentar memberikan kesaksian tentang nama-Mu, karena Engkau selalu mendampingi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab darah martirmu Santo Paulus Miki dan kawan-kawan yang telah ditumpahkan sesuai teladan Kristus demi kemuliaan namamu menyatakan karya agungmu. Dengan karya itu engkau menyatakan kekuatanmu dalam kerapuhan kami dan menguatkan yang lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagunganmu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus, terutama Santo Paulus Miki dan kawan-kawan yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk Tuhan dan penyelamat kita dan menuntut jalan ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah perhitungkan dosa kami ya Tuhan, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja, saya akan sembuh. Tubuh Kristus ini melindungi kita sampai ke kehidupan yang kekal.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Tiada cinta kasih yang lebih besar daripada cinta kasih orang yang menyerahkan nyawanya demi sahabatnya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, misteri salib dan daya sakramen yang kami terima telah Kau tunjukkan dalam diri martirmu. Semoga kami dikuatkan oleh kurban ini, sehingga berpegang teguh pada Kristus dan bekerja giat di tengah umat-Mu bagi keselamatan kekal seluruh umat manusia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sekarang mari kita lanjutkan dengan kebaktian kita kepada Sakramen Maha Kudus. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fide supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sidet benedictio procedenti ad utroque comparsit laudatio. Amen. Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan, Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.